Jadi waktu itu gue habis mengalami kecelakaan, terus nyokap gue meninggal. Gue beberapa kali karena suara itu sampai hampir mau mutusin buat bunuh diri gitu kan. Kayaknya kamu butuh psikiater. Kapan lo didiagnosis mengalami masalah psikis? Pertama kali didiagnosis itu tahun 2011. Sekitar pertengahan tahun 2016 kalau nggak salah. Akhir tahun 2017. Sekitar 2 bulan yang lalu akhirnya mutusin buat ke psikiater sih. Sekitar 10 tahun lalu lah. Gejala atau kejadian apa yang lo rasakan yang akhirnya bikin lo minta bantuan profesional? Gak bisa tidur, beneran gak bisa tidur, yang sampai gak tidur sampai pagi. Malah kadang-kadang tuh kalau malam tuh suka dengar suara-suara negatif gitu yang sampai bikin gue sendiri tuh kayak sampai nangis histeris gitulah pokoknya. Jadi cara berpikirnya tuh serba pesimis, selalu bertanya what could happen, what should happen, itu yang terus numpuk-numpuk di kepala, bikin storyline sendiri, terus yang kejadian in reality-nya agak beda, nah itu langsung cemas gitu. Gue tuh benar-benar ketakutan gitu loh, kayak ketakutan tapi kalau ditanya kenapa, gue tuh nggak bisa jawab alasannya kenapa gitu, cuman kayak takut aja. Dan yang memuncak itu gue selama seminggu gue nggak mau keluar rumah, padahal itu tuh gue lagi libur kuliah. Akhir tahun 2017 itu aku mengalami mental breakdown. Dadaku tuh sering berdetak kencang banget. Terus dan aku ngerasa aku tuh bakal mati saat itu juga. Kayak aku ngerasa itu adalah serangan jantung gitu. Tahun 2012 sampai 2014 itu tuh gue sleepless. Terus sama gue overthinking. Jadi segala sesuatu tuh gue pikirin, mulai dari yang penting banget sampai yang nggak penting itu semua dipikirin. Sama gue suka nangis tanpa sebab. Gimana ceritanya sampai lo menemukan bantuan profesional itu? Jadi waktu itu gue habis mengalami kecelakaan, terus nyokap gue meninggal. Nah terus waktu itu salah satu sepupu gue yang kebetulan dia juga dokter, dialah yang mensuggest untuk gue dicek sama psikiater. Jadi akhirnya waktu itu ada satu teman yang rekomen coba cari professional help ke psikiater, kemudian sama setelah itu coba meditasi, jadi gabung sama komunitas meditasi. Cerita sama teman, kebetulan keluarga aku tuh entah kenapa tidak percaya dengan psikiater, karena keluarga nggak ngedukung. Akhirnya kan lewat BPJS kan, alhamdulillah sih dapat dokternya tuh yang enak juga. Terus kayak berhubung lewat BPJS, jadi ya nggak dibilang nggak bayar, ya bayar sih, cuman kan seenggaknya lebih murah ya kalau lewat BPJS gitu. Pada saat itu nyokap gue udah agak concern, gue bisa tidur sampai 18 jam lebih. Akhirnya dia calling salah satu temen yang kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Waktu itu temennya rekomendasiin buat bawa aku ke psikolog, bukan ke psikiater. Pada satu malam ketika kena serangan itu, yang aku yakin banget itu penyakit jantung, aku ke IGD-nya rumah sakit jantung. Ternyata udah diperiksa pakai alat-alat segala macam sama petugasnya, dan mereka bilang ini nggak ada kaitannya sama stroke sama sekali. Jadi kayaknya kamu butuh psikiater. Terus begitu kejadian lagi di kantor, benar-benar aku teriak-teriak di kantor. Dari situ aku langsung ke rumah sakit RSPP, rumah sakit Pertamina. Aku langsung nyari psikiater, dan beliau langsung tahu lah ada yang salah di aku. Terus apa saran terapis lo buat mengatasi masalah psikis yang lo alami itu? Disaranin buat terapi obat. Jadi kayak dokternya ngasih berapa dosis obat yang harus diminum tiap hari. Itu sarannya tuh lebih banyaknya kayak cari waktu untuk diri sendiri, Mindfulness dan berada di masa kini. Gue harus bisa untuk cari celah gimana caranya gue menghadapi masalah gue supaya gue bisa balik lagi happy. Dan akhirnya kayak ya kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai juga dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Gak usah dipikirin lah gitu intinya.
love yourself, be good to your body, be kind to yourself. Jadi love yourself itu salah satunya dengan melakukan hal-hal yang emang kita suka gitu. Itu yang membuat kita grounded dan kita nggak mikir macem-macem gitu. Terus disarankan juga buat olahraga. Terus bikin jurnal setiap hari, nggak mesti setiap hari sih sebenarnya. Journaling itu penting karena kita kayak mindahin perasaan kita, apa yang ada di kepala kita ke buku gitu. Itu membuat lebih tenang. Iya, oke, baiklah. Tapi sekarang gimana kondisi lo sekarang? Udah ngerasa baikan? Hasilnya sejujurnya lebih lega dan kita makin mengenali diri kita sendiri gitu, bahwa memang kita menyadari bahwa kita sebenarnya fragile, tapi kalau kita mau kita bisa bangkit, kita bisa sembuh. Sekarang kondisi sih alhamdulillah udah baikan banget. Udah lepas obat juga dari tahun 2016. Sama so far sih belum konsul lagi ke psikiater. Aduh, jangan sampai ya. Yang dirasain banget bisa keluar dari kamar sih, dan buat nggak ngegubris lagi lah suara-suara negatif yang muncul itu. Karena jujur sih yang suara-suara itu tuh gue beberapa kali karena suara itu sampai hampir mau mutusin buat bunuh diri gitu kan. Dari sesi-sesi konsultasi itu kita akan tahu apa yang salah dari kita, dan terapis itu akan membantu untuk memperbaiki itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah dia nggak akan bisa ngubah apa-apa kalau kita nggak ngubah diri kita sendiri. Ini pertanyaan terakhir nih, apa sih saran lo buat yang mengalami kondisi serupa? Sarannya yang pasti adalah kalau misalkan kita udah ngerasa banget kayak clueless, nggak tahu, itu bukan berarti kita udah mentok gitu. Jangan ragu untuk mengunjungi psikiater. Dan stigma-stigma orang di luar yang bilang kalau psikiater emang lu gila, lu halu ya segala macam gitu-gitu, please banget jangan digubris. Apa yang sakit di kita itu harus ditangani oleh ahlinya, jangan diagnosa mandiri, googling. Kalau emang keluarga nggak ngedukung tapi lo ngerasa lo butuh, ya udahlah, ngumpet-ngumpet pakai BPJS. Sumpah deh, gue bukannya ini ya ngepromosiin gitu kan, tapi ya dari BPJS itu sendiri gue sekarang ya bisa sampai sekarang. Sama satu lagi, pastiin kita punya satu orang ya, atau lebih juga nggak apa-apa. Yang penting orang itu tuh bisa dipercaya dan lo ngerasa nyaman lah. Jadi lo ada tempat untuk cerita, untuk menumpahkan semua unek-unek. Kita tahu bahwa kecemasan itu munculnya dari kepala kita. Yang kedua, kita tahu bahwa itu ada di kepala kita. Dan yang ketiga, kita mau sembuh. Jangan pernah mencoba untuk bunuh diri, karena bunuh diri itu bukan solusi. Pokoknya intinya, it all starts with you. Lo mau sembuh, hanya lo yang bisa menyembuhkan gitu.